Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktaviani dan rekan saya Julius Aldi akan mempresentasikan akuntansi kas dan laporan arus kas. Akuntansi kas. Pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang dipergunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan umum atau operasional perusahaan. Kas adalah pembayaran yang setiap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Menurut Zaki Baridwan 2003, halaman 85. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi. Sifat-sifat kas. Kas selalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi dan ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan seragam, tanpa tanda pemilikan. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak berkurang. Beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas. 1. Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Kedua, adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas. Yang ketiga, setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen sebagai bukti transaksi, seperti slip berita pembayaran atau pengiriman uang atau remittance devis dalam kasus penerimaan uang lewat post mail, receipt, cash register record dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan atau konter resep, dan selain bukti setor uang tunai ke bank atau deposit slip. Dan yang keempat, ada uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh Departemen Kasir. Dan yang kelima, dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. Dan yang keenam, mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan. Penerapan prinsip pengendalian internal atas pembayaran kas dengan menggunakan cek. 1. Hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek, biasanya manajer keuangan. Dan yang kedua, adanya pemisahan tugas atau segregation of duties antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas, dan yang mencatat atau membukukan pengeluaran kas. Dan yang ketiga, menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak. Setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan. Yang keempat, simpanlah belangko cek yang belum terpakai atau yang telah bernomor urut tercetak tadi dalam safe deposit box, dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk atau memiliki akses untuk membukanya. Cetak jumlah nilai cek yang akan dibayarkan dan tujuan serta penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin cetak. Dan yang kelima, dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal. Bandingkan antara cek dengan bukti tagihan dan cocokkanlah dengan laporan bank atau rekening koran bulanan. Faktur tagihan yang telah dibayarkan lunas atau invoice yang telah dibayarkan lunas harus diberi stempel lunas atau paid atau cash atau form. Selanjutnya, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan dapat digolongkan menjadi 4 elemen. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank. Yang pertama, setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya, atau setoran dalam perjalanan. Yang kedua,
setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan, tetapi dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat, atau yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan juga. Yang ketiga, uang tunai yang tidak disetorkan ke bank. Elemen yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya. Yang pertama, cek-cek yang beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas tetapi oleh yang menerima belum diuangkan sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Selanjutnya, elemen yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang pertama, bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan tetapi belum dicatat dalam buku perusahaan atau jasa giro. Penagihan wesel oleh bank sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan tetapi perusahaan belum mencatatnya. Selanjutnya, elemen yang keempat, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang pertama, cek dari langganan yang ditolak oleh perusahaan karena kosong tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, bunga yang diperhitungkan atas overdraft atau saldo kredit kas tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya, dana kas kecil atau petty cash. Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dalam hubungannya dengan kas kecil ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode interest atau metode tetap. Yang kedua, metode fluktuatif atau dana berubah. Metode interest adalah manajemen kas yang dijalankan dengan menentukan jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir petty cash untuk dana kas kecil. Sedangkan metode fluktuatif adalah manajemen petty cash yang dilakukan dengan menentukan saldo dana kas kecil tidak tetap. Jadi, perbedaan antara sistem interest dengan sistem fluktuatif adalah dalam hal penentuan saldo rekening petty cash, di mana saldo petty cash pada sistem interest adalah tetap, sedangkan pada sistem fluktuatif saldo rekening petty cash tidak tetap alias berubah-ubah. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas. Laporan arus kas atau cash flow statement atau statement of cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Informasi ini penyajiannya diklarifikasi menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, serta kegiatan keuangan. Klasifikasi laporan arus kas ada 3: arus kas dari aktiva operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas utama penghasilan pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terkait dengan aktivitas menghasilkan pendapatan dari entitas. Contoh dari arus kas dari aktivitas operasi adalah pembayaran kas kepada karyawan, kemudian ada pembayaran kas kepada pemasok jasa lainnya, pembayaran atau restitusi pajak penghasilan kecuali secara khusus merupakan bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi, penerimaan dan pembayaran kontrak yang dimiliki untuk tujuan perdagangan atau diperjualbelikan, penerimaan kas dari penjualan barang, kemudian ada penerimaan kas dari penjualan jasa,
penerimaan kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lainnya yang diterima tunai. Kemudian ada pembayaran kas kepada pemasok barang. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan, execution, dan pelepasan, disposal, aset jangka panjang, dan investasi non-setra kas. Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas, hubungan dengan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, dan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah ada arus kas yang diterima, yaitu penjualan aset tetap, penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan pinjaman pokok jangka panjang atau pinjaman tidak termasuk bunga jika merupakan kegiatan investasi. Kemudian ada penjualan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi, tidak termasuk persediaan. Kemudian ada arus kas keluar, pembayaran untuk mendapatkan aset tetap, aktiva tidak terwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang dikapitalisasikan. Kemudian ada pembelian investasi jangka panjang, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, pemberian pinjaman kepada pihak lain, serta pembayaran untuk aset lain yang digunakan dalam kegiatan produktif seperti hak paten, tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan operasional. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan besaran dan komposisi modal, ekuitas, dan pinjaman perusahaan. Contohnya adalah arus kas masuk, pengeluaran saham atau instrumen modal lainnya, pengeluaran hasil, penjualan obligasi, pengeluaran surat hutang hipotek, serta pinjaman lainnya. Arus kas keluar, pembayaran dividen, pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, pemberian saham perusahaan atau treasury stock, kemudian ada pelunasan pokok pinjam. Cara membuat laporan arus kas yaitu hitung suatu kenaikan atau penurunan yang terjadi pada kas, kemudian hitung dan laporkan suatu kas neto yang digunakan pada aktivitas operasi dengan menggunakan cara langsung atau direct method maupun tidak langsung indirect method. Hitung dengan laporan kas neto yang digunakan pada kegiatan investasi, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan oleh kegiatan pendanaan, dan yang terakhir hitung arus dan jumlahkan suatu kas neto dari gabungan kas neto yang digunakan oleh kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan saldo awal kas sebagai pembuktian kesamaan dengan saldo kas akhir. Selanjutnya, metode pelaporan arus kas. Yang pertama, metode laporan arus kas secara langsung. PSAK mensyaratkan pengungkapan kelompok utama, penerimaan kas bruto, dan pengeluaran kas bruto. Contoh arus kas bruto, yang pertama tagihan kas dari pelanggan, yang kedua penerimaan bunga dan dividen, yang ketiga pembayaran kas ke karyawan dan pemasok lain, yang keempat pembayaran bunga dan dividen, yang kelima penerimaan dan pembayaran kas operasi lain. Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan atau dengan menyesuaikan pos-pos dalam laporan laba rugi komprehensif dari basis aktual menjadi basis kas. Metode langsung pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan seberapa besar kas yang diterima atau dibayarkan terkait dengan setiap komponen laba rugi. Contohnya, besar penjualan yang tersaji dalam laporan laba rugi akan diuji kembali dengan menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui berapa besarnya uang kas yang telah diterima dari pelanggan sepanjang periode. Selanjutnya, contoh laporan arus kas metode langsung. Sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya tadi tentang penyusunan laporan arus kas, dalam laporan arus kas metode langsung
dapat dilihat perbedaannya hanya pada arus kas yang berasal dari kegiatan operasional diakumulasikan dengan kas yang diterima dari pelanggan. Untuk selanjutnya, susunan selanjutnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya metode laporan arus kas metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan melakukan penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan beban tidak melibatkan arus kas masuk dan kas keluar. Contohnya adalah amortisasi premium atau diskonto, investasi obligasi, beban penyisihan piutang, ragu-ragu, beban penyusutan aktiva tetap, beban amortisasi aktiva tidak berwujud, dan beban amortisasi premium atau diskonto utang obligasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi atau pembiayaan. Contohnya adalah keuntungan dan kerugian penjualan aktiva tetap, keuntungan dan kerugian penjualan investasi dalam saham, dan keuntungan serta kerugian atas penebusan kembali utang obligasi. Yang ketiga, perubahan dalam aktiva lancar selain kas, dan kewajiban lancar sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Contohnya adalah perubahan dalam saldo piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar dibuka, utang usaha, utang gaji atau upah, utang bunga, dan utang pajak penghasilan. Selanjutnya ini contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Dapat dilihat perbedaannya dari sebelumnya metode langsung. Perbedaannya adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional tidak ditambahkan dengan kas pelanggan, tetapi kas dari pelanggannya yang diuraikan. Susunan selanjutnya seperti yang dijelaskan, sama seperti metode langsung. Lalu selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas entitas selama satu periode. Tujuan keduanya adalah untuk melaporkan kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan suatu entitas selama periode perjalanan. Untuk tujuan secara khusus, berdasarkan pada laporan keuangan arus kas, sekarang memperkirakan arus kas pada masa depan. Yang kedua, tanpa melihat laporan keuangan arus kas sekarang, dapat menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan dalam mengambil suatu keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Yang keempat, laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas suatu perusahaan. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas harus memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan barang maupun jasa. Selain bermanfaat bagi suatu perusahaan, laporan ini juga bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan suatu informasi dari laporan tersebut, seperti para investor, kreditor, dan pihak-pihak lain. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di perusahaan. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan pokok. Para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Laporan arus kas merinci sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.